Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum, berjumpa bersama saya Melinda Agustina dalam acara Kaidah, kajian informasi Darul Hidayah yang tentunya di sini saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan di sini juga saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh salah satu kepala sekolah MA Darul Hidayah, yaitu Bapak Dr. Andes Uus Sutarsa. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya Pak, sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya bagaimana Pak? Ya, sibukan sekarang ya kita mempersiapkan program kadang di rumah lah. Oh gitu, ya, kadang di rumah ya. Kayak kadang juga di sekolah tanpa siswa gitu. Oh begitu, iya. Betul. Iya. Sedikit mau berbincang mengenai profil Bapak, boleh ya Pak? Boleh silakan. Lahir di asli di mana Pak? Saya lahir di Garut. Oh di Garut. Di Garut pada tanggal 16 Juni tahun 1966. Oh gitu. Ya, kebetulan hurufnya 6 semua. Iya betul. Ya. Di Garut ya Pak, berarti asli Garut. Garutnya di mana? Ya, di Leles. Di Leles. Oh Ya. Leles Pak, dekat ya. Kebetulan saya juga Garutnya di ini Pak, nggak jauh dari Leles gitu. Gitu ya. Kemudian tinggalnya sekarang di Bandung ya Pak? Tinggal saya di Bandung ya. Tinggal di Bandung, di daerah mana Pak? Gatot Subroto. Oh, Ya, Gatot Subroto. Di Gatot Subroto nomor belakang 223. Iya Pak. Dekat juga ya sama pesantren Darul Hidayah, Betul, ternyata dekat ya Pak. Masih satu kompleks, satu RW. Iya. Cuma beda RT-nya aja. Betul. Pendidikan terakhirnya Bapak terakhir di mana Pak, universitas mana? Saya pendidikan terakhir kalau sekarang itu UIN. Oh Ya. iya, UN Sunan UIN Gunung Sunan Gunung Jati. Bandung. Kalau zaman dulu masih IAIN. IAIN. Ya. Kebetulan saya juga di UIN Pak. UIN, Sekarang betul. iya. Sekarang saya di UIN Pak. Dulu saya ngambil jurusan hukum. Oh, hukum. Syariah, perdata pidana Islam. Oh iya, luar biasa. Cuma kebetulan mungkin nasibnya dibelokkan untuk menjadi Iya. dengan menempuh pendidikan Iya. 1 tahun akta mengajar 4 untuk keabsahan dalam mendapatkan kebolehan untuk mengajar. Iya. Gitu ya. Terus Pak, untuk menjadi kepala sekolah di sini sudah berapa tahun? Kepala sekolah atau kepala madrasah ya. Kalau kita kan madrasah ya. Madrasah aliyah. Istilahnya kan madrasah. Awalnya, iya. Kalau di bawah Kementerian Agama. Iya. Berbeda kalau di bawah Kementerian Pendidikan itu namanya sekolah, kalau Kementerian Agama itu namanya madrasah. Kalau intinya itu juga sih sama ya. Jadi kurang lebih sampai sekarang 10 tahun lah. Oh 10 tahun, sudah lama agak ternyata ya. Kebetulan alhamdulillah yayasan masih mempercayakan saya, dan kebetulan Alhamdulillah. Pak juga masih Oh gitu, iya. mempercayakan saya untuk di Darul Hidayah. Itu. Iya Pak, luar biasa ya, udah 10 tahun, berarti dari 2010 ya Pak, Iya, sekarang 2021. 2021. Iya, 10 tahun ya, lebih sudah lah, 20. iya. Kemudian Pak, perbedaan antara sekolah madrasah aliyah dengan form umum pada biasanya itu dilihat dari mana? Kira-kira. Sebenarnya itu nggak ada perbedaan sih ya. Secara formal kita pun juga sama di bawah dua kementerian. Gitu. Kementerian Pendidikan sama Kementerian Agama. Kalau dari Kementerian Pendidikannya kita sama dengan memakai kurikulum nasional. Tapi kalau tambahannya kalau di Kemenag, tentunya kalau madrasah itu ada keunggulan-keunggulan yang lainnya. Di antaranya ya pendidikan agamanya akan lebih banyak lagi. Berbeda kalau di pendidikan umum itu hanya 2 jam mata pelajaran atau 2 jam KBM lah per 1 minggu. Tapi kalau di madrasah itu banyak sekali ya pendidikan tambahan keagamaannya. Jadi spesifik lah. Jadi ada pemilahan-pemilahannya.
Itu diantaranya. Oh gitu. Nah, Jadi sebenarnya sama aja ya antara sekolah umum dengan madrasah, hanya bedanya kalau misalnya madrasah itu ada tambahan-tambahan iya, pelajaran ya Pak, seperti itu pendidikan keunggulannya itu di keagamaan. madrasah itu. Terus kalau untuk di sini keunggulan apa saja yang disajikan dari pengajaran mata pelajaran yang disajikan? Ya, secara kurikulum memang kita sama ya, Sama? sama-sama. Cuman kemasannya, kelebihannya di kita itu adalah pesantren. Maka di samping pendidikan yang sifatnya formal yang sesuai dengan kurikulum, juga para siswa atau santrinya sebagian ada yang mondok Oh di gitu, pesantren iya. Darul Hidayah sehingga mendapatkan ilmu tambahan yang memang tidak spesifik dibahas di pendidikan formal, Iya. tetapi dia diberikan tambahan di pesantrennya, seperti nahu sorof, ya, nahu atau sorof atau ilmu-ilmu fikih yang lainnya gitu. Sangat bermanfaat sekali ya Pak di masa zaman sekarang gitu, ilmu-ilmu pendidikan Betul. agama yang perlu Iya. diamalkan juga ya. Mm-mm. Kemudian untuk siswa dan siswi sekarang kira-kira jumlahnya itu ada berapa? Ya, begitulah ya yang namanya kadang buat masyarakat itu mendengar madrasah itu masih konotasinya gitu Iya. kan, masih sekolah agama zaman-zaman tempo dulu gitu, kemudian seperti tidak ada harapan ke depan seperti apa gitu kan, padahal madrasah itu adalah suatu pendidikan formal yang sangat syarat dengan pendidikan agamanya, ya, akhlaknya, budi pekertinya. Bahkan kelebihan-kelebihan itu banyaklah dari madrasah. Nah, kendala yang kami rasakan untuk sekarang ini ya tentunya ya di samping tadi ya, di samping masyarakat seolah-olah menganggap madrasah itu adalah sekolah agama yang biasa, sehingga motivasi dan minat untuk masuk ke madrasah itu kayaknya kurang begitu antusias. Iya. Meskipun sekarang sudah mulai kelihatan lah ya, madrasah itu mulai bangkit, madrasah itu mulai banyak, bahkan sebagian madrasah jauh-jauh sebelum pembukaan PPDB dia sudah tutup gitu kan ya, karena memang peminatnya sudah banyak. Nah, di kita sendiri di Darul Hidayah memang dari tahun ke tahun itu ada kelihatan signifikan kenaikan, meskipun Alhamdulillah. kenaikan itu tidak terlalu banyak Ya. ya, tidak terlalu begitu melesat lah, tetapi dari tahun ke tahun alhamdulillah ya kita sudah mulai ada kepercayaan dari masyarakat, sudah mulai peningkatan siswanya begitu. Tujuan dari pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hidayah ini bagaimana Pak? Ya, ya sesuai dengan visi misi kita ya di Darul Hidayah, yaitu menjadikan pelajar yang peduli isinya ya, menjadikan pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang kerohanian terutama, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian di pelajaran dan pengembangan teknologi yang sekarang kan makin canggih lah gitu. Jadi seandainya para siswa tidak dibekali dengan ilmu-ilmu itu, mungkin mereka akan ketinggalan gitu. Iya, betul ya. Nah, jadi untuk sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa pesantren, sekolah pesantren itu seperti apa sih? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Uus bahwa sekolah di Madrasah Aliyah itu menyajikan tidak hanya pendidikan yang disajikan di formal pada biasanya, tetapi juga menyajikan pendidikan atau pelajaran tambahan-tambahan ilmu agama yang tentunya sangat bermanfaat di masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian Pak, untuk visi dan misi Bapak menjadi kepala sekolah sendiri itu bagaimana? Ya, visi misi saya sebagai kepala sekolah, kepala madrasah, sesuai dengan visi yang tadi sudah sampaikan, inginlah menjadikan para pelajar ini peka terhadap pengembangan dunia sekarang ini. Iya, betul. Jadi di samping agama yang mesti Ya. kita gembleng, juga teknologi pun juga itu tidak sangat penting sekali kan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak menguasai teknologi sekarang ya, maka kita akan ketinggalan zaman, akan terlindas dengan kondisi ya.
Makanya saya pengen terus menjadikan sekolah yang saya pimpin ini menjadikan begitu paham terhadap agamanya, teknologinya juga hebat lah gitu. Jadi seimbang ya antara pendidikan formal, kemudian pendidikan agama, kemudian skill setiap siswa-siswinya gitu ya. Yang mana kan sekarang perkembangan teknologi itu sudah mulai pesat dan sekolah ini juga menyeimbangkan gitu agar siswa-siswinya terus berkembang dan terus maju menyeimbangkan teknologi yang ada dan memanfaatkan sebaik mungkin. Begitu ya Pak. Betul. Dan motivasi Bapak gitu setelah 10 tahun menjadi kepala sekolah itu seperti apa yang terus menjadi motivasi hingga saat ini? Ya, yang termotivasi saya sampai saat ini karena ya tadilah ya ingin terus memberikan bekal terhadap para siswa itu pengetahuan-pengetahuan yang begitu berkembang dengan pesat ya, begitu kemajuan teknologi ini tidak bisa dibendung ya. Alhamdulillah ya dari tahun ke tahun para siswa yang lulusan dari MA Darul Hidayah ini sudah banyak yang istilahnya ya punya jabatan lah ya. Gitu. Bahkan ada suatu siswa yang sekarang berada di Kebumen, dia sudah menjadi pemimpin suatu perguruan tinggi ya. Nah itu kita bangga sekali, itu dari Darul Hidayah. Jadi jangan ada anggapan bahwa sekolah madrasah itu tidak akan maju kan gitu ya. Nah sekarang itu madrasah sudah hebat lah ya, sama madrasah hebat, madrasah bermartabat. Iya ya, betul. Kemudian untuk target Bapak dalam jangka waktu terdekat ini apa di Yayasan Pondok Pesantren Darul Hidayah? Target yang terdekat ini ya penguasaan teknologi itu terutama lah ya, penguasaan teknologi. Jangan sampai anak itu mundur beberapa tahun ke belakang gitu ya. Jadi karena era digital ini belajar itu bukan hanya melalui tatap muka langsung. Sekarang sudah mulai yang sifatnya di luar jaringan ya atau daring begitu. Sehingga kalau anak tidak paham tentang itu maka akan ketinggalan. Apalagi masa pandemi sekarang kita daring. Dan itu harus menguasai berbagai teknologi. Nah, kalau misalkan tidak bisa maka kita tidak bisa untuk bahkan ujian pun juga sekarang sudah mulai sistemnya itu kan sistem komputerisasi dan tidak bisa secara tulisan langsung gitu. Apakah ada inovasi baru di pengajaran di masa pandemi ini dari Bapak sendiri gitu? Ya. Inovasi-inovasinya ya sekarang itu seperti secara umumnya lah kita menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada ya di sekolah, menggunakan laptop ya, menggunakan jaringan-jaringan komunikasi yang sekarang memang kita sedang digalakkan gitu ya. Oh gitu. Ya jadi untuk terakhir ya, Madrasah Aliyah itu memberikan pengajaran-pengajaran yang memang masyarakat di luar sana belum mengetahui yang sebenarnya ya Pak, dalam arti terkadang masyarakat masih awam, anak saya gitu lebih baik masuk ke pendidikan yang memang SMK, SMA yang tinggi atau seperti apa, yang padahal sebagian orang yang belum mengetahui Madrasah Aliyah ini menyajikan beberapa pengajaran yang tentunya juga tidak hanya memberikan ilmu secara formal, tapi ada skill-skill juga yang diberikan dan terus meningkatkan inovasi. Kemudian untuk di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hidayah ini juga lulusannya sudah alhamdulillah ya Pak. Tadi sudah disebutkan ada beberapa yang sudah menjadi pimpinan, kemudian juga sukses alhamdulillah ya Pak. Dan untuk terakhir nih menjadi closing statement, bagaimana menurut Bapak penutup di Ya, saya mengajak kepada warga masyarakat yang paham dan ngerti tentang dunia pendidikan, ayo kita masukkan gitu ya anak kita, cucu kita, saudara kita ke madrasah. Jangan sampai kita terkalahkan dengan bahasa sekolah unggulan kan gitu ya. Kalau sekolah unggulan itu kan unggulnya paling ya itu aja kan, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran ya. Tetapi madrasah itu lebih daripada itu kan gitu. Jadi jangan sampai ada sesuatu perasaan yang
minder untuk masuk ke madrasah. Jadi saya mengajak, ayo masuk ke madrasah gitu. Insya Allah kan, kalau di madrasah kita akan amanah dalam pendidikan, pendidikan formalnya, pendidikan agamanya, sesuai dengan semboyan madrasah hebat, madrasah bermartabat. Jadi bukan hanya hebat saja kan kualitas anak didiknya, tetapi juga yang paling utama adalah bermartabat. Madrasah hebat, madrasah bermartabat ya Pak. Iya betul. Jadi ya itu sudah dijelaskan oleh Bapak UU selaku Kepala Sekolah MA Pondok Pesantren Darul Hidayah bahwa di sini menyajikan pengajaran-pengajaran yang cukup luar biasa, dan tentunya juga sudah ada lulusan-lulusan yang ada di mana tadi Pak ya, lulusan yang sudah menjadi pimpinan itu? Vivi Ganesha. Oh di Ganesha gitu. Ternyata sudah sudah terbukti gitu ya bahwa jadi untuk anggapan yang masih bingung mengenai madrasah aliyah itu seperti apa sudah dijelaskan juga, salah satunya di Pondok Pesantren Darul Hidayah yang semoga bermanfaat bagi masyarakat sekalian. Tambahannya ya? sedikit. Boleh Pak. Bagaimana? Sedikit, kami dari pihak pendidikan formal dan madrasah dari mulai sekarang sudah membuka kesempatan bagi para lulusan-lulusan SFP, lulusan-lulusan MTS untuk masuk ke sekolah madrasah aliyah, atau bahkan yang di bawahnya termasuk juga MTS-nya, MI-nya yang sederajat dengan SD, bahkan TK, bahkan yayasan punya yayasan pendidikan yang pendidikan luar biasa atau SLB. Ya. Dari mulai sekarang kita sudah mulai membuka pendaftaran untuk gelombang pertama begitu. Insya Allah dalam segi biaya akan terjangkau, kemudian akan terjamin dalam segi budi pekertinya. Insya Allah lah kami akan didik seperti itu. Iya. Jadi mungkin itu ya, dengan tadi Pak kayak apa motivasinya? Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kaidah ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat semua. Sampai jumpa lagi di kaidah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.